بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita dapat bertemu lagi di channel Pustaka Amalan. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, dilapangkan rezekinya dan diberikan keberkahan umur, amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, umat muslim pasti sangat tidak asing dengan solat tahajud, solat yang termasuk dalam solat sunnah muakkad, dikerjakan di sepertiga malam setelah terjaga dari tidur. Seseorang biasanya akan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar apa yang diinginkannya dapat dikabulkan, salah satunya dengan bangun di malam hari guna melakukan sholat tahajud. Perlu diketahui sebelumnya rahasia amalan dahsyat ini bila dikerjakan adalah yang pertama, seketika dosa bisa diampuni, dan yang kedua, rahasia terbesarnya adalah doa bisa dikabulkan seketika. Amalan ini dilakukan langsung setelah tahajud pada waktu sebelum datangnya fajar, dan harus mengerjakan amalan ini di waktu yang tepat. Salah satu ulama mengatakan bahwa amalan tersebut sudah dijamin dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Bahkan orang pertama yang melakukan amalan tersebut adalah 30 sahabat senior. Amalan tersebut dicantumkan di dalam Al-Quran surat ke-51 ayat 18. Seseorang yang sering melakukan amalan ini selama hidupnya, maka minimal ia akan masuk surga. Jika seseorang mengerjakan amalan ini atas dasar tuntunan Nabi, maka orang tersebut akan naik ke tingkatan surga yang paling tinggi. Amalan ini harus dilakukan dengan cara yang benar dan waktu yang tepat agar bisa mendapatkan manfaatnya, yaitu agar dosa yang dimiliki diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan keinginan yang dipanjatkan dalam doa bisa dikabulkan. Salah satu ulama besar mengatakan, dikerjakan di waktu yang benar dengan cara yang benar, maka akan didapatkan. Semua dosa-dosa Anda akan digugurkan pada saat itu jika benar kalimatnya dan amalannya dikerjakan. Doa Anda ketika bermohon kepada Allah seketika akan dikabulkan. Kalau benar apa yang Anda niatkan dan yang Anda butuhkan dalam doa itu, Allah akan mengabulkan apa yang dibutuhkan oleh seseorang, bukan apa yang diinginkan. Sehingga jika keinginan yang dipanjatkan dalam doa tersebut juga menjadi sebuah kebutuhan, maka akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun akan berbeda jika ada keinginan yang dipanjatkan melalui doa tetapi bukan merupakan kebutuhannya pada saat itu, maka Allah akan ganti dengan cara yang terbaik. Lalu apa saja amalan tersebut? Ada waktu yang tepat untuk mengerjakan amalan ini, yakni jeda menjelang fajar atau 15-30 menit menjelang fajar. Jeda menjelang fajar, ada waktu singkat menjelang fajar kisaran 15 menit sampai kurang lebih 20-30 menit, atau lebih tepatnya 15-30 menit. Nah, waktu ini namanya disebut dengan waktu saharun. Jadi waktu-waktu yang sangat istimewa. Sangat jarang orang-orang memanfaatkan waktu ini.
Adapun amalan yang pertama adalah mengisi waktu singkat tersebut dengan membaca istighfar. Sebagai contoh, jika waktu sholat di daerah Anda pukul 4.18, maka seseorang bisa bangun sebelum itu, yakni bisa bangun pukul 3.40 untuk melaksanakan sholat tahajud terlebih dahulu, baru kemudian melakukan amalan membaca istighfar sesudah sholat tahajud dan memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang mereka lakukan tidak banyak, salah satunya beristighfar di waktu ini. Sesungguhnya ini adalah amalan yang sangat dahsyat. Istighfar itu meminta ampun dari dosa. Lebih lanjutnya membaca istighfar bisa dengan kalimat yang sederhana yang diulang terus menerus, yakni Astaghfirullahalazim. Namun jika ingin yang agak panjang, bisa membaca Astaghfirullahalazim Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Menurut salah satu ulama besar, meski hanya membaca istighfar, namun bukan hanya di lisan saja, namun harus juga dengan merasakan apa yang dimohonkan. Sehingga begitu seseorang membaca istighfar, maka harus bisa meresapi apa dosa yang disesali selama ini, sehingga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seseorang harus bisa merasakan dosa yang selama ini telah diperbuat hingga perasaannya hanyut dan bisa sampai meneteskan air mata atau menangis. Meminta ampunlah kepada Allah, rasakanlah sehingga kenikmatan istighfar itu melekat kesungguhan bagian tubuh kita. Kalau seperti itu, begitu keluar air mata dan mengalir, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan ampunan Allah dan mengabulkan segala doa-doa Anda. Amalan yang kedua adalah membaca dan menghafal Al-Quran, dimulai dari surat-surat yang mudah bagi kita. Dengan membaca dan menghafal ayat-ayat Al-Quran, seseorang dapat memperoleh kedekatan yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan memahami dan merenungkan makna setiap ayat secara bertahap, sangat disarankan agar kita tetap konsisten dalam menjalankan dua amalan ini yang sangat dianjurkan setelah melaksanakan sholat tahajud. Hal ini diharapkan dapat mendatangkan ampunan dan pahala surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, adapun kesimpulannya adalah terdapat dua amalan dahsyat yang dapat Anda lakukan setelah melaksanakan sholat tahajud. Yang pertama, memperbanyak membaca istighfar. Istighfar dengan sebenar-benar istighfar, menghayati segala dosa yang pernah kita lakukan pada waktu yang tepat, yaitu 15-30 menit sebelum masuknya waktu subuh. Karena dengan beristighfar tidak hanya memohon ampunan dosa, akan tetapi juga memudahkan agar doa-doa yang kita panjatkan cepat terkabul. Karena sangat banyak sekali manfaat dari istighfar ini, bukan hanya untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kedua adalah dengan membaca dan menghafal ayat-ayat Al-Quran. Anda dapat memulainya dari surat-surat yang dirasa mudah bagi Anda, karena dengan melakukan hal ini, seseorang dapat memperoleh kedekatan yang lebih besar dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.